Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di ruangan perpustakaan ini, Ibu Bapak, untuk ikut dalam acara diseminasi atau penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di SMA Negeri 6 dari kami calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Karimun. Nah, Bapak Ibu, jadi saya berdiri di sini bukan untuk mengajari Bapak Ibu bagaimana caranya menghadapi anak murid kita, tidak, tapi kita saling share informasi. Nah, kebetulan mungkin saya dan rekan-rekan yang lain ini lebih dulu mendapat informasi mengenai budaya positif. Nah, jadi dalam forum ini saya dan rekan-rekan yang lain akan sharing informasi tentang budaya positif yang harus kita lakukan di sekolah kita. Nah, kalau memang sudah kita lakukan, itu bagus. Berarti harus kita pertahankan dan harus kita tingkatkan. Oke Bapak Ibu, sebelum mulai presentasi, untuk mencairkan suasana mungkin ini ada sedikit ice breaking. Bapak Ibu mungkin bisa berdiri dulu sebentar. Ini ada video tutornya di depan. Jadi Bapak Ibu tinggal mengikuti saja. Ya, ini senam biar rileks ototnya. Oke, siap Bapak Ibu? Ya, otot dan pikiran, ya. Oke, kalau siap kita mulai, ya. Oke, bagaimana Bapak Ibu? Sudah rileks? Sudah? Alhamdulillah. Belum? Kalau belum kita tambah lagi agak 2 atau 5? Sudah ya? Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke materi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Jadi ini adalah pengalaman yang saya dapatkan dalam program pendidikan guru penggerak yang akan saya bagikan kepada Bapak Ibu guru semuanya. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke budaya positif, nah ini ada beberapa pertanyaan. Nah, pertanyaan ini, apakah Bapak Ibu setuju bila, nah yang pertama, memberikan hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Setuju? Tidak. Tidak? Yang lain berarti setuju?
Setuju? Oke. Baik, tidak masalah karena ini tidak dimasuk ke nilai raport ya. Boleh setuju, boleh tidak. Oke, pertanyaan yang kedua. Memberikan hadiah meningkatkan prestasi siswa. Setuju? Setuju. Nah, ini kan sering ya kita lakukan setiap akhir semester, mungkin dalam setiap pembelajaran kita memberikan hadiah. Nah, menurut Bapak Ibu, pemberian hadiah tersebut apakah meningkat prestasi anak-anak kita? Meningkat. Alhamdulillah, kalau meningkat berarti fix semuanya setuju ya. Oke, selanjutnya guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Nah, ini setuju tidak? Setuju? Bagaimana Bapak Ibu yang lain, setuju tidak? Setuju, oke. Pertanyaan yang keempat, guru harus berperan sebagai teman bagi siswa. Nah, kalau yang ini setuju, apakah Bapak Ibu mau berteman dengan anak-anak kita? Setuju? Iya, setuju. Baik, Bapak Ibu, untuk mengetahui jawaban kita tadi, setuju atau tidak, itu benar atau salah. Nah, ada baiknya kita perhatikan slide yang selanjutnya, yaitu mengenai budaya positif. Nah, budaya positif ini Bapak Ibu banyak sekali penerapannya di sekolah, yaitu berkaitan dengan bagaimana posisi kita sebagai guru, ya, kemudian bagaimana cara kita menghadapi murid yang bermasalah, kemudian ada keyakinan kelas, ada keyakinan sekolah. Nah, semua itu tercakup pada budaya positif. Nah, sebelumnya tentu kita juga harus tahu apa itu budaya positif. Nah, mungkin Bapak Ibu ada yang sudah tahu apa itu budaya positif? Budaya positif. Nah, kalau kita lihat kebetulan ini di slide sudah saya cantumkan. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Jadi pada dasarnya di sekolah itu punya keyakinan universal yang menjadi landasan. Nah, keyakinan-keyakinan universal ini sebenarnya sudah ada pada setiap sekolah. Hanya saja mungkin sebagian kita belum membunyikannya sebagai keyakinan, tapi lebih kepada peraturan, begitu ya. Nah, jadi ada beberapa contoh keyakinan universal. Misalnya di sini melaksanakan tata tertib sekolah, kemudian cinta kebersihan dan lingkungan, kejujuran, religius, kepedulian, sifat toleransi, dan lain-lain. Tentunya masih banyak lagi keyakinan-keyakinan universal yang sudah kita terapkan di sekolah. Selanjutnya, dalam menerapkan keyakinan universal, tentunya ada paradigma belajar. Nah, di sini ada namanya perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar dalam proses pembelajaran yang awalnya berpusat pada guru, teacher center, menjadi pembelajaran yang berpusat pada siswa. Diharapkan mampu mendorong siswa untuk terlibat secara aktif dalam membangun pengetahuan, sikap, dan perilaku. Nah, jadi untuk menerapkan budaya positif, yang pertama kita harus rubah adalah paradigma belajar kita, ya. Bagaimana cara kita mengajarkan pelajaran kepada peserta didik. Kita harus merefleksi diri kita. Selama ini apakah kita sudah student center atau jangan-jangan masih teacher center. Nah, oke, mungkin Bapak Ibu ada yang ingin berbagi pengalaman tentang paradigma belajar ini, paradigma yang sudah Bapak Ibu terapkan di kelas. Bagaimana, apakah sudah cenderung teacher, apakah sudah cenderung student center atau masih teacher center? Kombinasi Bapak Ibu ya, berarti ada yang sebagian mungkin kita menggunakan teacher center, sebagian lagi mungkin kita menggunakan student center. Ya, tidak masalah Bapak Ibu, kita inilah yang dimaksud dengan perubahan.
Jadi perubahan itu dimulai dari diri kita sendiri. Nah, untuk bagaimana kita menyampaikan kepada peserta didik. Oke, budaya positif yang pertama itu adalah mengenai disiplin positif. Nah, jadi untuk penerapan disiplin, kita juga harus menerapkan disiplin positif. Dalam penerapan disiplin positif, ini tidak boleh ada yang namanya hukuman, begitu ya Bapak Ibu. Jadi kita sebagai guru harus bisa menimbulkan motivasi intrinsik, artinya motivasi yang ada dalam diri siswa itu sendiri bisa muncul gitu. Oke, nah ini ada peragaan. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Nah, jadi pada kegiatan ini Anda adalah A, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Nah, ini tugas yang A ya. Jadi kepal erat-erat tangannya, jangan sampai terbuka. Sementara yang B, rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Nah, coba ini kita praktekkan. Berpasang-pasangan, satu jadi A, satu jadi B. Nah, silakan Ibu Surika boleh berpasangan dengan Ibu Sandra, Ibu Laili boleh berpasangan dengan Ibu Waya, Pak Nanang dengan Bu Indah, Pak Kanizan dengan Pak Guman, Bu Suci dengan Bu Yuri. Ya, boleh. Si B boleh melakukan dengan segala cara ya, garis bawahi boleh. Mau kasih uang boleh, dirayu boleh, digelitik juga boleh ya. Yang penting kepalan tangannya ini terbuka. Bagaimana caranya? Coba saya mau lihat Bapak Ibu memperagakannya. Oke, boleh dimulai ya? Ya, silakan Bapak Ibu. Ya. Ayo Bapak Ibu berusaha bagaimana caranya supaya kepalan tangannya bisa terbuka. Ayo bagaimana? Bagaimana Ibu? Tidak merayu? Boleh dengan cara yang lain. Ibu ini cantik. Kalau kamu suka kepala ini tambah cantik. Ya oke. Bagaimana Bapak Ibu? Ada yang berhasil membuka kepalan tangan? Tidak ada. Ya, berarti di sini bagaimana Bapak Ibu? Sulit tidak membuka kepalan tangan orang lain itu? Sulit ya. Nah, jadi dari kegiatan ini ada beberapa pertanyaan. Nah, ini dia. Apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Mengapa, apa alasan Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Ada yang terbuka tadi? Tidak ya. Selanjutnya, apakah Anda atau B menutup kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B tetap menutup kepalan tangan Anda? Tetap menutup tadi? Iya. Selanjutnya, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Nah, siapa? Siapa yang membuka atau yang menutup? Yang menutup kepalan tangan itu yang memiliki kontrol. Jadi mau dirayu, mau digelitik, mau dikasih duit sekalipun, kalau memang kita tidak mau membuka, maka tidak akan kita buka. Nah, kira-kira apa alasannya ya? Nah, ini dia kemungkinan jawaban kita terhadap pertanyaan-pertanyaan pertama dan kedua bervariasi antara yang bersedia membuka dan yang tetap bertahan menutup kepalan tangan. Nah, pertanyaan yang ketiga, siapakah yang sesungguhnya memegang
memegang kontrol, yang menutup kepalan tangan, atau yang berusaha dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan rekannya? Nah, jawabannya tentu kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Nah, apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan kita? Itu bergantung pada diri kita masing-masing sesuai kebutuhan dasar kita saat ini. Nah, jadi Bapak Ibu, dari kegiatan ini sebenarnya pesan yang tersirat, ada yang bisa menyampaikan pesan yang tersirat? Dari kegiatan buka tutup ini, ada yang bisa menyampaikan mungkin? Apa sih pesannya? Ada? Mungkin Bu Indah mau menyampaikan apa pesannya, Bu? Putar dulu. Oke, Bu Yuri, silakan. Ya, kita harus mempertahankan apa yang kita miliki. Oke, kalau kita relasikan dengan murid atau peserta didik kita, bagaimana Ibu Bapak? Siapa di sini yang berperan sebagai penutup kepalan tangan, guru atau murid? Guru atau murid yang menutup kepalan? Murid. Ya, murid. Berarti yang membuka siapa Bapak Ibu? Guru. Nah, berarti di sini mungkin dapat kita simpulkan atau kita refleksikan bahwasanya dalam menggali potensi yang dimiliki murid, potensi murid itu kan tidak terlihat ya Bapak Ibu, ada dalam diri masing-masing murid. Nah, kita harus menggunakan segala cara untuk bisa menumbuhkan atau menimbulkan potensi tersebut. Memang tidak mudah. Apakah kita harus memberikan murid uang, harus dengan bujukan, harus dengan apa segala macam? Memang seperti itu, sulit. Tapi itulah tugas kita. Kita harus bisa, kita harus mampu untuk membuka potensi yang ada pada diri murid kita. Nah, bagaimana kalau murid kita tidak mau membuka-bukanya? Pasti ada jalannya Bapak Ibu. Sesuai dengan jawaban di sini tadi, yaitu sesuai dengan kebutuhan dasar murid, ya. Kebutuhan dasar murid atau kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang salah satunya itu ada kebutuhan dasar atas kebebasan, kekuasaan, kasih sayang, ya, kemudian bertahan hidup. Nah, kita harus memahami kebutuhan dasar dari murid kita. Apakah semuanya sudah terpenuhi atau belum? Nah, kalau belum, kita harus bisa mencari celah kebutuhan dasar mana yang belum terpenuhi. Nah, itu di situ kita masuk sehingga potensi yang ada pada diri murid kita itu bisa terbuka dan bisa kita kembangkan. Kita tidak pernah tahu kalau kita belum membukanya. Mungkin ada potensi-potensi berlian yang ada pada diri murid kita. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut. Nah, ini ada teori kontrol dari William Glasser. Nah, ada 4 ilusi yang sering kita lakukan. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Nah, ini sering kita lakukan. Kita sering beranggapan bahwasanya kita itu adalah pengontrol untuk murid kita. Selanjutnya, bahwa semua penguatan efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Selanjutnya, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, menurut Bapak Ibu, keempat-empatnya ini apakah boleh kita laksanakan? Atau memang sudah kita laksanakan? Mengontrol siswa, kemudian penguatan positif, kemudian membuat siswa merasa bersalah. Selanjutnya, kita sebagai orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Apakah sudah sesuai? Belum ya tentunya. Nah, jadi di sini kita akan melihat, nah ini dia, makna kata disiplin. Nah, berbicara tentang kata disiplin, apa yang tergambar dalam benak Bapak Ibu?
Disiplin itu apa? Taat peraturan. Ya, benar sekali ya Ibu Laili. Kita selalu menghubungkan disiplin dengan taat peraturan. Nah, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi selagi kita masih punya opsi, kalau bisa kita jangan menghukum ya Bapak Ibu untuk mendisiplinkan anak-anak kita. Ki Hajar menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan, kita saat ini untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Nah, kita harus yakini bahwasanya memang disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Nah, jadi ini perlu kita garis bawahi. Jadi anak-anak kita sendiri mungkin untuk melakukan sesuatu itu harus punya motivasi internal, artinya motivasi yang memang lahir dari dalam diri kita sendiri, bukan karena paksaan guru, bukan karena paksaan orang tua, bukan karena sesuatu yang lain, harus lahir dari diri kita sendiri. Nah, bukan tidak boleh menggunakan motivasi eksternal seperti tadi motivasi dari orang tua, guru, boleh saja. Tapi kita harus ingat bahwasanya motivasi eksternal ini biasanya sifatnya hanya sementara. Mungkin Bapak Ibu, bahkan mungkin saya sendiri, kita semua pernah mengalami kita mendisiplinkan siswa. Siswa misalnya tidak buat tugas, kita disiplinkan hari ini, ya. Nah, apakah berkelanjutan besoknya tetap akan disiplin? Belum tentu ya Bapak Ibu, bisa jadi berulang. Apa yang kita ucapkan hari ini, kita disiplinkan hari ini, kita kasih motivasi segala macam dari A sampai Z, mungkin besok tugasnya akan tepat waktu. Tapi 1 bulan kemudian belum tentu begitu. Mungkin dia akan kembali lagi ke perilaku sebelumnya. Nah, itu makanya penting untuk kita sebagai guru bagaimana caranya untuk bisa menimbulkan motivasi intrinsik pada diri murid, begitu. Oke, ini selanjutnya motivasi perilaku manusia, ya. Jadi ada beberapa motivasi dalam perilaku manusia. Di sini digambarkan oleh Diana Gosen dalam bukunya Restructure School Discipline, menyatakan ada 3 motivasi manusia. Yang pertama itu, kita itu motivasinya yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Saya harus datang tepat waktu ini supaya saya tidak dihukum. Nah, berarti kan kita cari jalan aman begitu ya. Kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, mungkin ini yang sering kita lakukan ya. Jadi kita kasih imbalan atau dan lain-lain supaya anak datang tepat waktu, supaya mereka termotivasi. Dan yang selanjutnya, yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini yang ketiga ini mungkin motivasi yang saya sebut tadi sebagai motivasi dari dalam diri. Oke, sebagai guru, ketika murid Anda melakukan kesalahan, tindakan yang mana akan Anda lakukan? Nah, oke, Bapak Ibu silakan dilihat di slide, ada beberapa pernyataan, mungkin bisa dibaca sendiri. Coba dibaca, kemudian silakan diungkapkan kira-kira mana nih yang sering Bapak Ibu lakukan.
Sudah pernah? Ya, pasti ya Bapak Ibu. Pak Goman bagaimana? Sudah pernah dilakukan? Iya, sudah ya. Rata-rata kita pasti sudah melakukan semuanya dari pertanyaan atau pernyataan-pernyataan ini. Apalagi untuk Bapak Ibu yang sudah mengajar cukup lama, sudah mengenali karakter murid, bertemu dengan berbagai karakter murid dari tahun ke tahun, ya kan? Pertanyaan-pertanyaan ini tentunya bukanlah pertanyaan yang asing, melainkan pertanyaan yang sudah sering kita lakukan. Nah, sekarang selanjutnya, kalau Anda melakukan tindakan-tindakan di atas, mungkin Anda akan membuat murid Anda merasa menjadi anak yang gagal. Nah, kepikiran tidak sama kita selama ini? Bagaimana perasaan anak-anak kita ketika kita memberikan beberapa pertanyaan yang tadi? Fokus kita kemana? Fokus kita ke anak murid kita atau ke peraturan sekolah kita? Ke murid, yakin? Harusnya idealnya. Ya, idealnya kita harus fokus ke murid ya. Nah, jadi pada dasarnya Ibu Bapak ada satu cara untuk kita bisa menghadapi murid kita, ya, namanya itu adalah restitusi. Ya, mungkin selama ini kita selalu bertanya-tanya, kenapa ya saya menerapkan metode ini gagal kepada murid? Metode ini juga gagal, dikasari gagal, dihalusi gagal. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kita sudah pernah menerapkan restitusi? Mungkin Bapak Ibu boleh berbagi pengalaman, sudah pernah Bapak Ibu menerapkan restitusi? Restitusi itu apa, Bu? Oke, belum ya? Atau mungkin kita sendiri juga masih bertanya-tanya, restitusi itu apa? Nah, jadi di sini kebetulan sudah saya buatkan pengertiannya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, jadi restitusi ini adalah isinya itu seperti perbincangan antara murid dengan guru, tapi mengarah kepada perbaikan karakter murid tanpa harus kita yang memperbaiki begitu. Jadi murid itu sendiri yang memperbaiki kesalahannya, solusinya juga dari murid itu sendiri. Kita sebagai guru hanya menuntun murid untuk sampai di tahap bagaimana dia bisa memperbaiki kesalahan yang dia perbuat begitu. Ya. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan restitusi. Nah, salah satu hal yang paling penting untuk kita bisa menerapkan restitusi, nah ini dia. Kita harus membuat kesepakatan ya pada murid, yaitu yang dimaksud atau yang disebut dengan keyakinan kelas. Atau dalam lingkup sekolah itu namanya keyakinan sekolah. Jadi kita harus punya landasan, kita harus punya dasarnya dulu. Kita harus buat keyakinan kelas dulu sama murid, ya, baru kita bisa menerapkan restitusi. Nah, apa itu keyakinan kelas? Bapak Ibu sudah menerapkan keyakinan kelas? Sudah? Sudah, Bu, tapi belum efektif. Belum efektif, masih proses. Alhamdulillah kalau begitu. Oke, jadi di sini mungkin saya hanya menyampaikan kembali kalau Bapak Ibu sudah menerapkan ya. Nah, jadi keyakinan kelas merupakan metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri. Nah, ini ada beberapa caranya untuk merumuskan keyakinan kelas. Yang pertama, siswa menulis keyakinan yang mereka inginkan. Jadi dalam forum kelas kita terbuka dengan murid. Apa yang mereka inginkan dalam proses pembelajaran yang akan kita langsungkan. Jadi kita bebaskan dulu siswa menuliskan seperti apa maunya mereka. Begitu. Silakan mereka tuliskan sebanyak-banyaknya. Begitu ya. Kemudian guru dan siswa mengulas keyakinan yang telah ditulis. Nah, setelah mereka menulis keyakinan, itu kita ulas. Kira-kira keyakinan mana yang bisa kita pakai dan bisa kita sepakati bersama.
tentunya namanya murid, jangankan murid, kita saja sebagai guru biasanya pengen yang enak-enak. Ya Bapak Ibu, mungkin terlambat-terlambat dikit nggak apa-apa Bu, gitu ya. Belajar sambil makan, minum, tiduran kalau ngantuk nggak apa-apa Bu. Mungkin akan ada yang menuliskan seperti itu ya Bapak Ibu. Tapi di sini tugas kita mengulas keyakinan yang telah tertulis. Kita ulas lagi. Selanjutnya, guru dan siswa memilih keyakinan kelas yang penting. Nah ini tadi, setelah diulas, kita bahas, kita pilih mana keyakinan-keyakinan kelas yang penting yang bisa kita gunakan dan kita terapkan di kelas, ya. Selanjutnya, mengubah keyakinan kelas menjadi kalimat positif, ya. Misal contohnya keyakinan kelasnya tidak membawa HP, misalnya gitu, atau tidak terlambat masuk kelas, ya. Kita ubah menjadi kalimat yang lebih positif dengan misalnya tepat waktu masuk kelas, atau saya senang datang di kelas tepat waktu. Nah, jadi kita membuat keyakinan kelas itu dengan menggunakan kalimat-kalimat yang positif, kalimat-kalimat yang dapat menimbulkan motivasi baik bagi murid ataupun kita sendiri. Selanjutnya yang terakhir, mengecek dan menyepakati keyakinan kelas. Nah, jadi keyakinan-keyakinan yang sudah kita buat tadi, kalau sudah kita bungkus dengan kalimat yang positif, sudah kita pilah, ya, itu kita sepakati bersama. Nah, itu pentingnya kita membuat keyakinan kelas sebagai dasar untuk kita tadi melakukan restitusi. Nah, ini ada beberapa contoh keyakinan kelas: hadir tepat waktu, berdoa, saling menghargai dan menghormati, menjaga kebersihan, saling bekerja sama, sopan dan santun. Nah, ini nanti bahasanya bisa disesuaikan sama Bapak Ibu, mau dirubah bahasanya menjadi kalimat positif yang seperti apa, begitu ya. Oke, selanjutnya setelah tadi keyakinan kelas, budaya positif yang lain yaitu nilai-nilai kebajikan yang utama. Nah, jadi sebenarnya kita membuat kesepakatan kelas itu berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi sebagaimana yang kita ketahui, nilai-nilai kebajikan itu ada beberapa diantaranya. Contohnya misal religius, sopan santun, bertanggung jawab, mandiri, saling menghargai dan menghormati. Jadi diharapkan keyakinan kelas yang kita buat tadi itu harus mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Ya, berarti nilai-nilai yang bajik, nilai-nilai yang bagus, yang positif, begitu. Oke, selanjutnya Bapak Ibu. Nah, ini nilai-nilai kebajikan di kelas ataupun keyakinan serta kesepakatan kelas yang tadi sudah saya jelaskan, ya. Oke, selanjutnya, nah ini tadi ada hubungannya dengan kegiatan pertama yang kita lakukan tentang buka tutup tangan tadi ya. Nah, jadi kebutuhan dasar pada manusia. Nah, kebutuhan dasar pada manusia merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam menjaga keseimbangan baik secara fisiologis maupun psikologis. Hal ini tentunya bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Nah, jadi saya rasa Bapak Ibu sudah tahu ya kebutuhan dasar manusia itu apa saja. Nah, di sini mungkin saya ulas kembali. Pada dasarnya kita punya 5 kebutuhan dasar Bapak Ibu. Yang pertama, ini adalah kebutuhan yang paling utama, yaitu kebutuhan bertahan hidup, ya. Bagaimana kita mau melakukan kegiatan-kegiatan yang lain kalau kita tidak mampu untuk bertahan hidup? Nah, kebutuhan bertahan hidup ini mungkin Bapak Ibu bisa sebutkan apa saja contohnya? Iya, benar, makan yang utama ya Bapak Ibu. Kita karena makhluk hidup tidak mungkin tidak makan ya Bapak Ibu. 7. Makan, minum, tempat tinggal, dan lain-lain itu adalah kebutuhan dasar yang pertama. Nah, selanjutnya kasih sayang dan rasa diterima. Bapak Ibu butuh kasih sayang? Sangat.
Iya, sudah terpenuhi? Sudah terpenuhi? Sudah, alhamdulillah ya. Nah, jadi begitu juga dengan murid-murid kita, Bapak Ibu. Gak butuh kasih sayang. Selanjutnya penguasaan. Nah, penguasaan ini juga merupakan kebutuhan dasar ya, di mana kita dengan penguasaan ini akan merasa memiliki harga diri, akan merasa dianggap, memiliki prestasi dan diakui atau didengar kalau kita punya penguasaan. Jadi itulah tadi ya. Selanjutnya kebebasan. Nah, jadi meskipun kita hidup dengan berbagai peraturan dan lain-lain sebagainya, kita juga harus memiliki kebebasan ya, Ibu Bapak. Nah, yang kelima itu adalah kesenangan. Nah, ini penting. Jadi kita juga butuh refreshing ya. Kita harus punya happy, bahagia. Jadi kunci sebagai guru itu saya pernah baca, salah satu kuncinya untuk kita bisa membahagiakan murid-murid kita, kita harus bahagia dulu, ya Bapak Ibu. Karena dari kebahagiaan kita itu bisa kita salurkan sama murid, ya. Contohnya saja, kalau misalnya kita mungkin sedang rungsing masuk ke kelas, bagaimana kondisinya? Apakah enak atau bawaannya mau marah-marah aja? Ya, tidak nyaman tentunya ya. Nah, makanya itu kita harus membahagiakan diri kita terlebih dahulu supaya kita bisa membahagiakan murid kita. Oke, selanjutnya motivasi perilaku manusia. Nah, ini tadi ya yang juga sudah saya jelaskan, tapi di sini saya akan menekankan kembali mana yang termasuk motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Jadi kalau yang ekstrinsik itu untuk menghindari kenyamanan dan hukuman. Selanjutnya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan diri dari orang lain. Itu termasuk motivasi ekstrinsik. Artinya motivasi dari luar yang saya jelaskan di tadi. Nah, yang masuk motivasi intrinsik yang mana? Nah, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Makanya tadi saya katakan bahwasanya nilai-nilai kebajikan, keyakinan kelas, keyakinan sekolah itu sangat penting ya, dan harus kita terapkan. Karena apa? Karena itulah dasarnya untuk kita bisa menimbulkan motivasi intrinsik. Diharapkan kalau mereka sudah meyakini sesuatu seperti kita, yakin terhadap sesuatu, maka motivasi itu tidak harus lagi timbul dari luar. Tidak perlu lagi harus kita suruh, tidak perlu lagi harus ada sesuatu dari luar, tapi kita tergerak sendiri. Nah, tapi kuncinya kita harus yakin, ada nilai-nilai yang kita yakini, begitu. Nah, ini ada beberapa kondisi, yaitu hukuman, konsekuensi, restitusi, ya. Nah, jadi hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba, tidak tahu apa yang akan terjadi, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik. Kemudian kalau konsekuensi itu terencana, disepakati, murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu monitor sikap murid. Nah, kalau yang restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Prosesnya kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, ini mungkin kondisi-kondisi yang kita hadapi atau kita lakukan di lapangan ya. Apakah kita menghukum, atau kita memberikan konsekuensi, atau kita memilih untuk melakukan restitusi. Nah, ini semua ini terdapat di mana? Nah, terdapatnya di sini, yaitu 5 posisi kontrol guru. Jadi sebagai seorang guru, kita punya 5 posisi kontrol, Ibu Bapak. Ya, yang pertama, yang paling rendah itu adalah posisi penghukum. Ya, yang kedua, posisi pembuat merasa bersalah.
yang ketiga posisi teman, yang keempat posisi pemantau, dan yang kelima itu adalah posisi manajer. Ya, nah jadi 5 posisi ini sebenarnya mungkin ada pada diri kita masing-masing, ya, mulai dari itu penghukum, pembuat merasa bersalah, posisi teman, dan lain-lain. Nah, tapi tentunya mana yang sebaiknya kita lakukan? Nah, nanti ada video yang akan saya tayangkan. Mungkin nanti dari situ Bapak Ibu bisa menyimpulkan. Ini dia contoh penerapan 5 posisi kontrol. Nah, beserta contoh kasusnya. Nah, misalnya ini kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, ini sering ya. Setiap hari Senin pasti ada saja. Entah tak pakai topi, tak pakai dasi, atau mungkin sepatunya tidak hitam dan lain-lain sebagainya ya. Bagaimana posisi kita sebagai seorang guru seharusnya? Nah, kalau sebagai penghukum, nah kita akan langsung memberikan hukuman. Hukumannya mungkin bisa hormat tiang bendera selama 1 jam dan lain-lain ya. Kalau pembuat merasa bersalah, mungkin kita akan mengeluarkan kalimat, berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu ya. Jadi kalau pembuat rasa bersalah ini, kita menimbulkan rasa bersalah pada diri murid. Selanjutnya kalau sebagai teman bagaimana? Nah, kalau sebagai teman ini berarti ya inilah ya, boleh dirondeng lah ibaratnya ya. Seperti kita sesama kita sebagai teman bagaimana? Nah, ayo dong ikuti peraturan sekolah, tolong bantu bapak atau ibu ya kali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Besok jangan diulangi lagi ya. Nah, itu posisi teman kira-kira kurang lebih kita akan menerapkan kalimat-kalimat yang seperti itu. Yang friendship gitu ya. Ya, cincai-cincai lah gitu ya. Selanjutnya pemantau. Nah, kalau pemantau, kalimat yang mungkin akan kita lontarkan, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Nah, setelah upacara, kamu beli atributnya di koperasi dan jangan diulangi lagi. Nah, jadi kalau pemantau ini dia berdasarkan peraturan, begitu ya. Peraturannya sudah ada, apa konsekuensinya itu yang harus dilakukan oleh murid. Selanjutnya posisi kontrol yang kelima yaitu sebagai manajer. Nah, sebagai manajer ini adalah posisi kontrol sebagai seorang guru yang paling atas, yang paling mulia, ya. Nah, jadi diharapkan posisi inilah yang dapat kita miliki dalam diri kita masing-masing, yaitu sebagai manajer. Nah, sebagai manajer ini kita tidak harus langsung menyalahkan murid. Ya, kita harus tahu dulu alasannya kenapa, kemudian bagaimana penyelesaian permasalahannya, ya. Nah, seperti itu. Mungkin kalimat-kalimatnya seperti ini. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, jadi pertanyaan yang mungkin akan membuat siswa atau murid merefleksikan diri, kemudian menggali kira-kira solusinya seperti apa. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, jadi dari 5 posisi kontrol ini sebenarnya semuanya itu tujuannya baik, yaitu untuk membuat murid kita dapat disiplin tadi ya. Tujuannya baik. Kita memiliki tujuan yang mulia. Tidak ada tujuan yang lain. Tapi hanya saja dalam kelima posisi ini yang perlu kita tekankan itu adalah posisi manajer. Ya, karena dari posisi manajer ini diharapkan siswa memiliki motivasi internal tadi. Kalau yang dua, penghukum dan pembuat rasa bersalah, pemantau teman, itu motivasinya dari luar, ya. Jadi dia sifatnya itu hanya sementara. Jadi bisa jadi bulan depan diulangi lagi. Gitu. Oke, Ibu Bapak, perlu kita ketahui bahwasanya setiap murid melakukan kesalahan. Kenapa kita harus tahu apa alasannya? Bisa jadi dari 5 kebutuhan dasar yang saya sebutkan tadi, ada beberapa kebutuhan
yang tidak terpenuhi oleh mereka, begitu ya. Jadi kita tidak boleh langsung mendis, oh kamu salah, kamu ini. Makanya kita harus tanya dulu, bisa jadi ada kebutuhan-kebutuhan yang belum terpenuhi pada diri mereka. Oke Bu Bapak, untuk lebih menambah pemahaman kita mengenai 5 posisi kontrol, ini ada video yang saya ambil dari Kemdikbud di YouTube. Saya share di sini. Ini Ibu Bapak kalau mau mengaksesnya kembali juga bisa di YouTube ya. Nah, ini penerapan 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Nah, nanti Ibu Bapak bisa melihat kira-kira mana posisi yang bagus untuk saya terapkan pada murid-murid. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goshen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ini posisi yang pertama ya, Ibu Bapak bisa diperhatikan cara penyelesaian permasalahannya. Naren! Sini kamu! Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Dua, Bapak Ibu, posisi pembuat merasa bersalah. Naren! Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus,
Sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Posisi yang ketiga sebagai teman, ya. Kita lihat perbedaannya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Oke, ini posisi yang keempat sebagai pemantau. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Oke, ini posisi yang terakhir sebagai manajer. Nah, posisi ini yang diharapkan ada pada diri kita masing-masing. Nah, kita perhatikan kira-kira seperti apa harusnya kita menghadapi siswa kita jika mereka terlambat. Misal ya. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20.
Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi. Oke, Bapak Ibu, itu tadi ya 5 posisi kontrol beserta contohnya. Ya, jadi dari tayangan video tadi kita menilai sendiri kira-kira posisi mana yang baik untuk kita lakukan. Nah, jadi seperti yang sudah saya katakan tadi, posisi yang paling ideal itu adalah posisi apa Ibu Bapak? Iya, posisi manajer. Nah, sebenarnya posisi manajer ini selain menguntungkan bagi murid, juga menguntungkan bagi diri kita sebagai guru ya Bapak Ibu. Kenapa begitu? Nah, karena kita lihat contohnya tadi perbedaan, misalnya kita bandingkan saja dengan yang posisi pemberi hukuman. Nah, dengan nada tinggi sambil marah-marah kita membina anak kita. Nah, bagaimana pengaruhnya terhadap mental kita? Darah tinggi bisa naik, ya kan? Nah, jadi siswanya tidak disiplin, yang ada kita malah sakit ya. Nah, jadi makanya sebagai penghukum ini kalau bisa seminimal mungkin harus kita hindari ya, Ibu Bapak. Oke, untuk bisa menerapkan atau menjadi posisi sebagai manajer, kita bisa menerapkan segitiga restitusi. Nah, jadi restitusi yang saya jelaskan di awal tadi itu sebenarnya ada komponen-komponennya atau yang disebut dengan segitiga restitusi, di mana di dalamnya yang pertama itu yang harus kita lakukan terhadap anak atau murid, kita harus menstabilkan identitasnya dulu. Setelah itu kita validasi tindakan yang salah. Baru yang terakhir kita menanyakan keyakinan. Nah, makanya tadi saya katakan keyakinan kelas itu sangat penting. Karena kalau kita tidak punya keyakinan kelas, maka kita tidak akan bisa melaksanakan restitusi. Oke, segitiga restitusi seperti yang saya jelaskan tadi, suatu proses dialog. Jadi cukup dialog saja Bapak Ibu, tidak ada marah-marah, tidak ada emosi, tidak ada hantam-menghantam dan lain-lain sebagainya. Cukup dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini beberapa prosesnya menstabilkan
identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kita harus menerapkan pada murid bahwasanya membuat kesalahan itu adalah wajar dan merupakan bagian dari proses pembelajaran. Ya, mungkin kalimat yang bisa kita luncurkan misalnya berbuat salah itu wajar, ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Nah, mungkin kalimat-kalimat seperti itu bisa kita lontarkan pada murid kita. Selanjutnya validasi tindakan yang salah. Nah, di sini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi pada dasarnya apapun yang kita lakukan itu tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan atau kebutuhan murid, begitu. Jadi apapun tindakan murid itu pasti dasarnya pada kebutuhan mereka, begitu. Kalau kebutuhan mereka tidak terpenuhi, makanya di situ kadang perilaku murid kita itu melenceng atau tidak sesuai dengan seperti apa yang kita harapkan. Selanjutnya menanyakan keyakinan. Nah, ini adalah proses yang terakhir setelah tadi kita validasi, setelah kita stabilkan tadi, kemudian kita validasi. Nah, yang terakhir ini kita tanyakan keyakinan, ya. Nah, ini pentingnya kita membuat keyakinan kelas tadi. Nah, berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Oke, Bapak Ibu, ini ada satu contoh video lagi mengenai penerapan segitiga restitusi. Kita lihat bagaimana dialog yang dilakukan. Harus break dulu. Harus break dulu. Oke, kita ulangi lagi. Nah, ini contoh penerapan segitiga restitusi. Dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah?
Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan tahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Oke, Bapak Ibu. Jadi ini tadi ya Ibu sungguh hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh penerapan restitusi pada murid ya yang tadi kebetulan marah-marah dengan temannya karena dikatain apa, Ibu Bapak? Iya, dikatakan nah, jadi mungkin permasalahan-permasalahan seperti ini sering sekali kita hadapi bersama murid kita. Nah, jadi diharapkan dengan menerapkan restitusi inilah permasalahan-permasalahan yang kita hadapi ini dapat terselesaikan. Mungkin kita berpikir, mungkinkah atau apa iya bisa hanya dengan menerapkan dialog-dialog seperti itu murid-murid menjadi disiplin. Nah, Bapak Ibu, kita harus mencoba karena saya yakin mungkin selama ini kita sudah menerapkannya, hanya saja mungkin belum terorganisir, artinya tidak sesuai langkah-langkahnya. Mungkin kita tidak menstabilkan identitas murid kita dulu, atau mungkin kita tidak memvalidasi tindakan yang salah, atau mungkin kita belum membuat keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu, mungkin itu beberapa yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk saya sendiri ya. Mudah-mudahan kita dapat menerapkan budaya positif di sekolah kita sehingga kedepannya sekolah kita menjadi lebih baik dan lebih maju. Serta terima kasih atas waktu yang telah Bapak Ibu berikan kesempatan kepada saya. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Baik Bapak Ibu, pada sesi ini mungkin ini saja dan saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
peraturan ya yang wajib atau yang harus kita taati di kelas kita, khususnya selama pembelajaran kimia ya, atau selama pembelajaran langsung. Nah, jadi Ibu ulas satu persatu. Ini di sini ada datang tepat waktu ya. Kemudian membuang sampah pada tempatnya, memakai seragam sesuai hari, tidak boleh makan di jam pelajaran berlangsung, baju harus rapi ketika melaksanakan kegiatan belajar. Terus ini boleh minum ya, bukan tidak boleh tapi boleh minum di saat jam pelajaran. Kemudian selanjutnya harus hormat dan patuh kepada guru. Jangan banyak bacot di dalam kelas. Ya, maksudnya ini jangan bising ya. Mungkin maksudnya jangan berisik. Terus tidak boleh cabut. Ya, berarti ini sudah ada 3. Selanjutnya ingin belajar tetap santuy. Kemudian menggunakan seragam yang rapi. Tidak melawan guru. Tidak boleh merokok bagi yang laki-laki. Tidak boleh cabut. Kemudian kuku tidak boleh panjang. Ayo, siapa yang kukunya panjang? Tidak tidur di kelas saat jam pelajaran. Memakai seragam lengkap dan sesuai ketentuan. Datang ke sekolah tepat waktu. Tidak menggunakan aksesoris berlebihan seperti rantai, gelang, dan lain-lain. Kemudian menggunakan pakaian rapi, bersih, dan wangi. Wangi ya, wangi. Bertanggung jawab dengan tugas piket. Iya. Terus selalu berpakaian rapi dan bersih. Ya, berarti ini tentang pakaian lagi. Tidak membuang sampah sembarangan. Kemudian selanjutnya tidak merokok. Nah, sejauh ini ada beberapa peraturan yang hampir sama ya, kalian tuliskan, tidak masalah. Kemudian tidak apa nih? Tidak baik bising. Oh, tidak boleh bising. Tidak boleh bising. Keluar cuma 3 kali. Boleh makan, tapi boleh minum. Berarti dua-duanya boleh. Boleh makan, boleh minum ya. Terus harus berpakaian rapi atau lengkap. Tidak boleh mengganggu teman di kelas. Kemudian apa nih ya? Sebelum mulai belajar kita harus sholawat. Ya, bagus ya. Sholawat dulu ya. Masuk kelas tepat waktu. Ya, bagus. Tidak cabut saat jam pelajaran dimulai, tentunya. Menjaga kebersihan kelas, itu wajib. Tidak boleh merokok. Siapa yang merokok? Memakai seragam sesuai ketentuan. Tidak boleh cabut. Berarti sepertinya banyak yang mau cabut ini ya. Makanya, oke. Coba semuanya perhatikan. Setelah ibu baca dan setelah kalian dengarkan secara seksama dari peraturan-peraturan yang sudah kalian buat, itu semuanya bagus-bagus ya, sudah mencerminkan bahwasanya kalian punya jiwa pengen maju ke depan ya. Karena apa? Karena biasanya dari peraturan yang kita buat itu adalah cerminan dari apa yang ingin kita kerjakan ke depannya. Kalau kita menulis, oh sepatu tidak boleh hitam, berarti untuk kedepannya kita pasti pengen sepatu kita tidak sepatu kita harus hitam, gitu, ya kan? Nah, hanya saja di sini ibu ingin memberikan beberapa koreksi, ya. Nah, dalam membuat peraturan, ya sebenarnya nanti akan
dilarang. Ya, kalau misalnya dilarang hadir terlambat, misalnya gitu, berarti kalimat positifnya datang tepat waktu. Atau kalian kalau mau tambahkan saya senang datang tepat waktu gitu. Berarti Marisa bisa kamu buat menghargai diri sendiri dan orang lain. Ini
berada di sekolah. Sama tadi ya, berarti menghargai diri dan orang lain. Orang lain itu termasuk teman dan juga guru. Oke. Mana lagi? Saya senang saat datang ke sekolah dengan tepat waktu. Berarti hadir tepat waktu ya. Saya akan menjaga kebersihan diri. Selanjutnya menjaga kebersihan kelas dan melaksanakan tiket. Selalu berpakaian rapi. Izin keluar cukup 3 kali. Bagaimana ini? Izin keluar cukup 3 kali. Bagaimana? Nah ini kalau untuk izin keluar kita kondisikan saja ya. Jadi artinya kalau memang urgent harus keluar maka kita boleh izin keluar. Tapi kalau memang misalnya tidak terlalu penting ya, tidak terlalu mendesak, berarti tidak keluar tidak apa-apa kan? Ya jadi kita tidak perlu kasih batasan harus 3, harus 4, harus 5. Ya kan mana tahu nanti pas sakit perut atau apa pengen keluar terus kan udah habis pula jatahnya 3 kali. Tahu macam mana? Harus pula buang di dalam kelas kan tidak mungkin. Ya. Bagaimana? Bisa dipahami? Bisa disepakati ini? Bisa. Kemudian menjaga kebersihan diri. Oke, ini hampir sama. Saya senang memakai seragam sekolah dengan lengkap, rapi dan sesuai ketentuan sekolah. Oke, ini bagus. Senang datang tepat waktu. Oke, ini kedisiplinan. Sebagai siswa yang senang mematuhi aturan piket, saya senang memakai pakaian dengan rapi. Nah, oke. Jadi anak-anak ikut semuanya. Ya, kita sudah dapat beberapa kalimat positif yang sudah dibacakan tadi. Mungkin dari kalimat-kalimat yang di depan ini sebelum kita sepakati, mungkin ada yang ingin menyampaikan sanggahan. Bu, saya tidak setuju dengan yang ini atau bagaimana? Silakan. Ada? Atau ada yang ingin memberikan masukan? Bu, yang ini bu, gitu. Kurang bu, harus ditambahkan. Ada yang ingin menambahkan dari yang sudah ada di depan ini? Iya, betul. Jadi ini masukan yang bagus ya. Tidak boleh memakai lipstick dan mungkin lebih ke ya lipstick aja lah ya. Kalau makeup tidak ada kan? Oke, kita tambahkan. Jangan tidak. Berarti mungkin kalimat positifnya bagaimana? Tidak boleh melihat diri. Bagaimana kalimat positifnya? Bibir tidak boleh merah. Itu ada tidaknya ya. Bagaimana? Oke, bisa. Memakai make up secukupnya, sewajarnya. Oke, baik. Berarti Memakai make up sewajarnya. memakai atau merias diri sewajarnya. Yang penting tidak boleh pakai